Balik lagi di channel YouTube Inspirasi Baking bersama saya Bang Gembil. Melanjutkan sesi sebelumnya, kita sudah buat aneka macam cake. Kali ini kita masuk ke sesi chiffon cake, di mana pembuatannya menggunakan metode chiffon method. Yang membedakan adalah bagian telur kuning dan telur putih yang dipisahkan. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya. Putih kuning telur, putih telur, gula untuk kuning telur, gula untuk putih telur, air, minyak, tepung terigu, baking powder. Nah, kalau kita menggunakan acid di putih telurnya bisa tambahkan cream of tartar. Oke, langkah pertama di bagian kuning dulu yang kita kerjain. Ini ada kuning telur, kita tambahkan dengan gula pasir, sebagian atau setengah dari air, aduk. Oke, setelah tercampur, kita siapkan tepung terigu dan juga sedikit baking powder. Nah, tepung terigunya untuk chiffon ataupun teman-teman bikin aneka Japanese cake atau jiggly cake atau soft cake, ini nih jawarannya. Ini adalah tepung terigu super premium fusion, yaitu adalah Yokozuna Fusion dari Sriboga. Jadi kita nggak perlu repot lagi untuk menambahkan starch atau kayak maizena dan lain sebagainya untuk menurunkan protein agar mendapatkan keempukan atau moist pada cake yang dihasilkan. Tuh, asik kan? Langsung kita masukin sambil diaduk perlahan. Ditambahkan dengan air sisanya. Oke, setelah itu kita tambahkan minyak. Tuh, jadi gampang sudah, cuma cemplang-cemplung aja. Aduk rata dan sisihkan. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu adalah bagian di putih telurnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian putih telurnya. Kita gunakan mixer aja. Pertama, sampai telurnya berbuih dulu. Oke, masukkan tahap pertama. Di dalamnya sudah ada cream of tartar dan juga garam. Tahap 2. Kita bagi 3 ya. Tujuannya biar mempercepat proses pengembangannya bagus dan rata. Oke. Naikkan sedikit. Makin kental, kita masukkan lagi. Tahap 3. Nah, ini di mixer sampai soft cake aja atau lembut tapi tidak terlalu kaku. Oke, sampai seperti ini kita keluarkan dahulu. Ingat ya, jangan terlalu kaku. Ambil, tarik. Nah, sampai seperti ini. Ya, jadi kayak kita bilang soft cake atau ada jambul petronya gitu. Nah, kalau ini udah pasti bagus hasilnya. Nah, bagian putih kita ambil sebagian kecil aja, masukkan ke bagian kuning. Oke. Di sini aku masih berani menggunakan balon whisk. Kita aduk aja perlahan sambil diturunkan bagian putihnya. Nah, ini kan kenapa seperti ini, karena bagian kuning ini kan berat ya. Kita bantu untuk lebih ringan, nanti baru kita tuangkan ke bagian putih semuanya. Masuk ke tahap selanjutnya, kita tuangkan seluruhnya ke bagian putihnya. Nah, setelah sudah dimasukkan semua bahannya, kita masih menggunakan balon whisk. Ini katanya lipat balik, tapi pelan-pelan aja gitu ya. Pastikan tidak ada gumpalan dari putih telur yang membentuk spot-spot sendiri, karena nanti ketika jadi cake dia ada bentuk putih-putih belang-belang gitu warnanya. Nah, spot itu kayak gini-gini nih. Maaf ya pakai tangan nih. Tuh, ini masih ada spot putih. Nah, kalau udah kayak gini nih dalam cake-nya itu berbahaya. Jadi kayak ada membentuk belang-belang gitu, jadi warna cake-nya nggak rata. Tapi juga ngocoknya jangan terlalu kencang. Tuh, kalau terlalu kencang atau di kocok gitu, itu nanti maka jadi cair adonannya. Kita kembalikan ke rubber spatulanya, karena di bagian pinggirnya harus di scrap juga sampai ke bagian terbawah. Nah, ini untuk membuat warna dari chiffon yang kita buat itu seragam.
Karena kita mau buat sifon keju, kita sudah siapin juga keju yang dipotong dadu, terus ditambahkan dengan tepung terigu Yokozuna untuk memberikan efek tidak mudah tenggelam. Udah tinggal dicampurkan aja semuanya. Sampai jatuh kelihatannya memang karena kejunya biar kelihatan banyak aja ya. Oke, kita aduk sebentar aja. Tidak usah terlalu kencang atau cepat, cukup diaduk perlahan aja. Selesai, dan kita siapkan loyangnya. Oke, setelah itu kita siapin, saya lupa bilang. Kita siapin loyang bongkar pasang seperti ini. Jangan dioles karena sifon itu nantinya akan dibalikan setelah matang. Jadi kita kalau bisa dapat yang ada kuping atau kaki-kakinya. Tuang adonannya. Merata 3/4 loyang saja. Nantinya dia akan mengembang penuh sampai ke bagian atasnya. Tidak usah dibanting, cukup gini aja. Nah, kalau adonannya bagus, ketika nanti di oven, di bagian bawahnya ini tidak ada kebocoran atau adonan yang keluar, karena ini kan bongkar pasang. Terus adonan tuh masih sifatnya masih bagus atau stabil, itu buihnya itu bagus gitu. Tapi kalau adonannya cair atau terlalu sering diaduk, biasanya nanti kalau kita taruh di loyang bongkar pasang itu sudah ada bocor di bagian bawahnya. Ini kita oven dengan suhu 150 sampai 160 derajat Celcius, api atas api bawah. Waktunya adalah 55 sampai 60 menit. Oke, sudah 1 jam, kita angkat dulu sifonnya. Wow, cantik sekali. Matangnya merata. Nah, di tahap ini langsung teman-teman balikkan cake-nya ya. Jadi kayak gini. Nah, itu fungsi dari kaki-kaki yang ada di pinggir-pinggirnya loyang. Kita tunggu sampai agak dingin, baru nanti kita keluarkan dari loyangnya. Oke, setelah dingin, kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, jadi hasil air seperti ini. Jadi nggak perlu dioles loyangnya, tujuannya biar nggak jatuh saat kita taruh. Jadi ada kesempatan untuk rongga dari cake-nya itu bertahan dan tetap tinggi. Nah, lalu kita gunakan palet buat buka atau memisahkan kulit dari loyang. Teman-teman lihatnya gampang banget, tinggal tekan bagian bawahnya. Kalau dia masih nempel, berarti ada bagian yang belum terbuka. Nah, kayak gini nih. Oh, masih nempel ya, jangan dipaksain. Ya kan? Ambil lagi alatnya, scrap lagi sampai bagian bawah. Biar kulitnya cantik. Nih. Lihat ya. Tuh, kulitnya jadi bagus. Nanti kita keluarin. Oke, setelah kita keluarkan, tinggal dorongnya dari bawah. Terus aku balik untuk ke piring. Nah, di bagian ini kita keluarin lagi dengan cara di scrap lagi, melingkar. Oke. Nah, ini karena kita tadi agak lama ya, ini kan depending jumatan. Jadi ada beberapa karena kelembapannya tinggi, dia masih nempel di sini. Tapi nggak ada masalah. Terus hasil jadinya cantik, tinggi seperti ini. Inilah Yokozuna Fusion. Kita sudah lihat penampakan luarnya, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Kita potong. Ini tinggi banget ya, cantik. Bismillah, kita ambil. Tuh, kejunya sampai rontok-rontok kejunya. Tuh. Jadi di setiap semua bagian ini ada kejunya. Jadi rongganya besar itu karena ada keju yang mengembang. Keju lembut. Tuh. Dan ini tuh teksturnya gini. Lembut, basah, moist. Ya, moist atau lembab ya. Tuh. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu lagi. Pastinya enak. Dicoba di rumah resepnya. Jangan lupa cek video lainnya di YouTube channel Inspirasi Baking. Kalau mau lihat keseruan lainnya, bisa juga cek di www.sribogastripfloormill.com untuk
berbagai macam aktivitas ataupun tipe-tipe tepung apa aja yang kalian butuhkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.